Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vesa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kofifa Nila Juliana, Prodi Manajemen, kelas MJ805. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan bisnis Big Data dan Business Intelligence di industri logistik dan pengiriman. Kemudian untuk konteks penerapan 5V. Pada slide ini ditampilkan penerapan konsep 5V Big Data dengan membandingkan dua perusahaan yaitu Karunia Indah 8 Express dan KAI Logistik. Perbedaannya terlihat dari skala operasional, di mana KAI 8 Express masih berada pada skala SME dengan para pengiriman puluhan ribu per bulan, sedangkan KAI Logistik sudah memulai jutaan ton pengiriman per tahun. 5 dimensi yang dianalisis adalah volume, velocity, variety, veracity, dan value. Menariknya, KI8 masih banyak menggunakan sistem semi manual dengan update tracking berkala, sedangkan KAI Logistik sudah memanfaatkan teknologi real-time seperti RFID, GPS, dan IoT untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Selanjutnya adalah perbedaan antara Big Data dan Business Intelligence. Big Data digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar, cepat, dan beragam, sehingga cocok untuk analisis prediktif dan keputusan real-time. Contohnya yaitu pengalihan rute otomatis saat terjadi cuaca buruk atau lonjakan pengiriman. Sementara itu, Business Intelligence lebih berfokus pada data historis yang terstruktur untuk menghasilkan laporan dan evaluasi kinerja. Secara sederhana, BI membantu menjawab apa yang terjadi dan mengapa, sedangkan Big Data membantu menjawab apa yang kemungkinan terjadi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pada slide ini ditampilkan alur pengolahan data dari operasional hingga menjadi informasi bagi manajemen. Tahap pertama adalah ekstrak, yaitu mengambil data dari GPS armada, sistem gudang, sistem pengiriman, order pelanggan, hingga sensor IoT. Kemudian data masuk ke tahap transfer untuk dibersihkan dan dihitung metrik penting seperti lead time dan utilisasi. Setelah itu, data dimasukkan ke data warehouse, lalu dianalisis melalui OLAP, dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk dashboard Business Intelligence menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI. Tujuannya agar keputusan manajemen berbasis data sudah tervalidasi. Terdapat 3 indikator utama yang perlu dipantau manajemen. Yang pertama, on-time delivery atau OTD untuk melihat tingkat ketepatan waktu pengiriman. Kedua adalah cost per shipment yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya operasional. Dan yang terakhir, average transit time, yaitu indikator kecepatan layanan untuk mengetahui apakah ada hambatan pada proses distribusi. Ketiga metrik ini menjadi dasar untuk mengevaluasi performa logistik secara menyeluruh. Dan beberapa pilihan value bisnis, fokus utama yang dipilih adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Alasannya karena industri logistik sangat bergantung pada kepercayaan dan ketepatan waktu layanan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, peningkatan kepuasan sebesar 10% berpotensi meningkatkan retensi pelanggan dan memberikan estimasi ROI sebesar 44,4% dalam 1 tahun. Dengan investasi sekitar 5,4 miliar dan manfaat sebesar 7,8 miliar. Artinya peningkatan pengalaman pelanggan bukan hanya meningkatkan layanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja finansial perusahaan. Peningkatan kepuasan pelanggan juga membawa dampak operasional dan kompetitif. Dari sisi operasional, perusahaan dapat mengurangi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, mempercepat proses gudang, serta mendorong digitalisasi dan peningkatan kompetensi SDM. Sedangkan dari sisi kompetitif, memiliki keunggulan berupa jadwal yang lebih andal, kapasitas besar, transparansi biaya, dan peluang pengembangan layanan door-to-door. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi data dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Framework yang dipilih pada penelitian ini adalah Apache Spark. Spark memiliki 3 komponen utama, yaitu driver, cluster manager, dan eksekutor yang bekerja secara paralel untuk mengelola data dalam jumlah besar. Keunggulan Spark dibandingkan Hive dan Cassandra adalah kemampuannya dalam streaming real-time, machine learning, dan query dengan latensi yang lebih cepat. Meski demikian, terdapat trade-off, yaitu efisiensi transportasi masih membutuhkan biaya tambahan pada tahap awal dan akhir pengiriman. Sebagai solusi yang diusulkan, dikembangkan Fleetlog, yaitu solusi logistik cerdas dan terintegrasi. Fleetlog ini dirancang untuk menjawab masalah kemacetan lalu lintas, regulasi yang belum konsisten,
dan dominasi transportasi darat yang menyebabkan biaya logistik tinggi. Value yang ditawarkan yaitu peningkatan kepuasan pelanggan melalui ETA real time, efisiensi biaya melalui pengamatan BBM, dan otomatisasi proses operasional. Implementasi big data di industri logistik harus masuk ke tahap operasionalis, yaitu ketika model benar-benar digunakan dalam proses bisnis. Adapun risiko dan mitigasinya di teknis ada redundansi IoT dan failover, keamanan ada inskripsi IS 256, ISO 27001, model update bulanan plus data BMKG, serta risiko mitigasi pada SDM yaitu pelatihan eksternal, hybrid cloud. Adapun roadmap selama 12 bulan dari bulan 1 sampai 3 yaitu discovery data prep, bulan ke-4 sampai 6 model prediksi ETA dan optimalisasi rute, bulan 7 sampai 8 testing 3 rute dan command center. Sedangkan bulan 10 sampai 12 adalah skalasi penuh OTD menjadi 85% dan ROI menjadi 30%. Melalui roadmap 12 bulan, perusahaan diharapkan mampu membangun sistem logistik yang lebih prediktif, efisien, responsif terhadap perubahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.